Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Siti Musrifah dengan NIM 1933409 dan Marina Notiasari dengan NIM 1933410 akan mempresentasikan kimia analisa 2 dengan materi spektrofotometri serapan atom. Berdasarkan jurnal kami dengan judul Analisis Cemaran Logam Berat dalam Sediaan Obat Herbal di Rumah Sakit Islam Siti Rahman Padang secara spektrofotometri serapan atom oleh Zulharmita tahun 2017. Yang pertama adalah metode penelitian, ya. Alat-alat yang digunakan antara lain ada labu Jehdal, ada timbangan analitik ya merek Precisa XB220A, kemudian ada kertas saring ya Wattmann nomor 42, kemudian ada kompor destruksi, kemudian ada spektrofotometri serapan atom itu sendiri dengan varian AA24 serta peralatan gelas yang menunjang lainnya ya, misalnya ada beker gelas, ada labu ukur ya. Kemudian bahan sampel obat herbal dengan 4 merek yaitu ada PT, terus FA, kemudian ada S, larutan standar kadmium atau CdNO3 2 kali, kemudian larutan standar timbal atau PbNO3 2 kali, ya ini keluaran dari merek ya. Kemudian HNO3 65%, sama ya keluaran dari merek. Kemudian H2O2 30%, kemudian Aquabides dan Aquades. Selanjutnya prosedur penelitian. Yang pertama kita membuat larutan standar ya. Pembuatan larutan standar ini ada dua ya, larutan standar kadmium dan larutan standar timbal ya. Larutan standar kadmium atau CdNO3 2 kali dengan konsentrasi ada 0,6, 1,2, 1,8, 2,4 dan 3,0 ppm. Untuk larutan standar timbal itu PbNO3 2 kali konsentrasinya 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 dan 1,0 ppm. Langkah selanjutnya adalah destruksi basah sampel. Caranya adalah masing-masing sampel ditimbang sebanyak 3 gram, yaitu PT dan FA. Sedangkan untuk sampel S diambil sebanyak 20 ml. Semua sampel dimasukkan ke dalam labu Jehdal dan tambahkan HNO3 pekat 65% sebanyak 25 ml untuk melarutkan logam-logam yang ada di dalam sampel. Kemudian, tambahkan 5 tetes H2O2 30% yang merupakan oksidator kuat, serta untuk menguraikan senyawa organik. Pemanasan dilanjutkan untuk menguapkan sebanyak mungkin zat-zat organik yang ada. Tambahkan H2O2 secara berulang, dipanaskan sampai larutan jernih, kemudian dinginkan. Ya. Masukkan ke dalam labu ukur 25 ml dan encerkan dengan menggunakan Aquabides sampai tanda batas. Langkah selanjutnya adalah metode spektrofotometri serapan atom. Yang pertama adalah pengukuran serapan larutan standar ya. Sederetan larutan standar dengan konsentrasi masing-masing 0,6, 1,2, 1,8, 2,4, dan 3,0 ppm untuk CD dan larutan PB dengan konsentrasi 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1,0 ppm diukur serapannya pada panjang gelombang 228,8 nanometer untuk CD dan 217,0 nanometer untuk PB dengan SSA itu sendiri ya, atau spektrofotometri serapan atom. Jadi SSA ini itu merupakan suatu alat ya, alat yang digunakan untuk menentukan unsur-unsur logam dan metaloid yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dan panjang gelombang tertentu. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengukuran serapan sampel ya.
Sampel yang telah didestruksi tadi ya dapat diukur serapan logamnya. Absorbansinya larutan sampel diukur dengan panjang gelombang 228,8 nanometer untuk CD dan 217,0 nanometer untuk PB dengan SSA ya, atau spektrofotometri serapan atom. Kemudian analisis data. Data yang diperoleh dari pengukuran serapan larutan standar kemudian dibuat kurva kalibrasinya dengan memasukkan ke dalam persamaan regresi linier dengan menggunakan hukum Lambert-Beer, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Ya, di mana Y itu menyatakan absorban, kemudian A adalah tetapan regresi atau intercept, kemudian B adalah koefisien regresi atau slope, dan X adalah konsentrasi. Kemudian dari persamaan regresi linear tadi, maka konsentrasi sampel yang sebenarnya atau C ya, dapat diketahui dengan menggunakan persamaan C. C itu konsentrasi ya, adalah C sama dengan C sampel dikali volume preparat berat sampel dikali faktor pengenceran ya, di mana batas deteksi atau BD dan batas kuantitasi atau BK dihitung dengan persamaan regresi dengan menggunakan rumus SYX sama dengan jumlah dari Y per Y kuadrat N-2 BD sama dengan 3 SYXB dan BK adalah 10 SYX dikali B, di mana SYX itu merupakan simpangan baku, BD adalah batas deteksi, BK adalah batas kuantitasi. Ya, jadi tadi kan udah dianalisis datanya tuh, udah didapatkan data. Nah, kemudian dibikin ada tuh nanti tabelnya ya. Jadi dari data yang udah dianalisis, kemudian dibikin tabel, habis dibikin tabel, kemudian ada kurva ya, ada kurva kalibrasi. Nah, kurva kalibrasi ini kan ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, dari sumbu X dan sumbu Y nanti ada datanya, kemudian dimasukkan ke dalam si rumus ini, begitu. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Marina. Berikutnya saya Marina Natiasari NIM 19334010 akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Data hasil pengukuran larutan kadar kadmium dengan kadar 0,6, 1,2, 1,8, 2,4, dan 3,0 ppm serta timbal dengan kadar 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1 ppm dapat dilihat pada tabel 1, tabel 2, gambar 1, dan gambar 2 yang akan dijelaskan. Kemudian pengukuran serapan dari masing-masing sampel dilakukan pada lambda 217,0 nanometer untuk timbal dan 228,8 nanometer untuk kadmium, sesuai dengan serapan spesifik masing-masing logam. Pada tabel pertama, data hasil pengukuran absorban larutan standar kadmium pada lambda 228,8 nanometer dengan lampu katoda berongga kadmium didapatkan hasil pada konsentrasi 0,6, nilai absorbannya 0,1962, pada konsentrasi 1,2 nilai absorbannya 0,3749, saat konsentrasi 1,8 nilai absorbannya 0,5224, konsentrasi 2,4 nilai absorbannya 0,6515, dan saat konsentrasi 3,0 nilai absorbannya 0,7835. Dari tabel ini hasil absorban kita refleksikan ke kurva kalibrasi larutan standar kadmium pada gambar 1. Dapat dilihat bahwa absorban ikut naik sesuai dengan kadar konsentrasi larutan standar kadmium. Jadi makin tinggi konsentrasi, nilai absorbannya juga makin tinggi.
Kemudian pada tabel 2, data hasil pengukuran absorban larutan standar timbal pada lambda 217,0 nanometer dengan lampu katoda berongga timbal. Ini saat konsentrasi 0,2, nilai absorbannya 0,0082. Saat konsentrasi 0,4, nilai absorbannya 0,0163. Saat konsentrasi 0,6, nilai absorbannya 0,0235. Konsentrasi 0,8, absorbannya 0,0310, dan saat konsentrasi 1,0, nilai absorbansinya 0,0382. Kemudian kita refleksikan kepada kurva kalibrasi larutan standar timbal. Dapat dilihat di sini konsentrasinya semakin tinggi sehingga kadar absorbansinya juga semakin tinggi. Kemudian konsentrasi larutan sampel ditentukan dengan menggunakan kurva kalibrasi dengan cara mengukur serapan sampel kemudian dikonversikan pada kurva kalibrasi yang telah diperoleh seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian pada penelitian didapatkan simpangan baku untuk timbal ini 0,0032. Kemudian batas deteksinya 0,0252 mg per liter dan batas kuantitasinya 0,0839 mg per liter. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan logam timbal dalam keempat sampel, yaitu masing-masing pada sampel P, ini 0,1307 ppm, pada sampel P, 0,2413 ppm, pada sampel VA, 0,8858 ppm, dan sampel S, 0,1025 ppm, dengan presentase kadar berturut-turut 0,000013%, 0,000024%, 0,000088%, dan 0,000010%. Dari keempat obat herbal ini diasumsikan bisa tercemar oleh logam timbal melalui air yang tercemar oleh limbah pabrik, dari udara yang tercemar oleh asap kendaraan, dan dari tanah yang berasal dari pestisida. Hasil ini menunjukkan bahwa kontaminasi timbal dalam keempat sampel memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Badan POM, yaitu lebih kecil dari 10 ppm untuk timbal. Untuk pengujian logam kadmium, didapatkan simpangan baku 0,0837 dengan batas deteksinya 1,0380 dan batas kuantitasinya 3,4601. Semua sampel tidak terdeteksi mengandung logam kadmium. Kemudian cemaran logam berat dari keempat sampel obat herbal yang diteliti pada ada di bawah ambang batas yang sudah ditetapkan Badan POM nomor 13 tahun 2014, sehingga dapat disimpulkan bahwa obat ini aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kesimpulannya berdasarkan penelitian telah dilakukan kesimpulan sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa logam timbal pada keempat sampel yaitu semua di bawah 1 ppm, di mana paling rendah adalah kadar timbal pada sampel S yaitu 0,1025 ppm dan paling tinggi pada sampel VA 0,8858 ppm. Sedangkan untuk logam kadmium dalam semua sampel tidak terdeteksi. Kemudian kadar cemaran logam timbal yang terkandung dalam obat herbal semuanya tidak ada yang melampaui batas yang ditentukan oleh Badan POM, yaitu sebesar 10 ppm. Terima kasih kepada Ibu Lia Puspita Sari, SPM MSI APT selaku dosen kimia analis 2, dan kepada tim penulis jurnal Zulhar Mita dan kawan-kawan dalam penelitiannya analisis cemaran logam berat dalam sediaan obat herbal di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Padang secara spektrofotometri serapan atom tahun 2017. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.